Oke guys, sekarang kita belajar mengenai kedudukan garis terhadap lingkaran ya. Tadi kan titik nih, sekarang garis. Bedanya apa? Nah, bedanya ketika kita mencari suatu apa ya, titik potong nih dari suatu persamaan dengan persamaan yang lainnya. Gampang, kita melakukan apa? Iya, kita tinggal melakukan substitusi ya. Seperti titik tadi ya. Nih, kita nggak tahu nih titiknya berada di mana gitu ya. Biasanya kita langsung mensubstitusikan aja, lihat kondisinya. Oh, ketika dia sama berarti memang terletak di dalam bentuk itu ya. Kalau misalkan di luar atau bahkan lebih gede, lebih kecil, berarti tinggal kita kondisikan ya, bisa di dalam ataupun di luar. Begitu juga dengan ini kan persamaan lingkaran dengan persamaan garis ya. Jadi, gimana sih kita mau menentukan koordinat titik potongnya ya. Kalau di sini kan ini kan ada gambar tiga buah lingkaran ya, dengan kondisi yang beda-beda. Dimana gambar pertama ini adalah gambar persamaan lingkaran, dia terpotong oleh garis G kan. Nah, cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran adalah kita tinggal langsung mensubstitusikan saja persamaan garisnya ke dalam bentuk persamaan lingkaran ya. Tujuannya apa? Tujuannya kita selalu mengasumsikan bahwa itu terjadi sebuah perpotongan gitu ya. Nah, kalau terjadi sebuah perpotongan, berarti kita tinggal melakukan dua jenis step ya, yaitu kita bisa melakukan eliminasi dan substitusi, di mana kita tinggal atau kita bisa mendapatkan titik potongnya dengan cara seperti itu, bisa eliminasi, bisa juga substitusi, gitu ya. Jadi kalau misalnya menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran adalah kita tinggal mensubstitusikan saja persamaan garis yang ada ke dalam lingkaran, gitu ya. Nah, nanti ketemu persamaan yang baru, yaitu dalam bentuk persamaan kuadrat. Nah, teman-teman juga harus ingat tuh syarat fungsi kuadrat ketika ada akarnya, nggak ada akarnya, dan akarnya satu. Itu perlu diingat ya. Oke, sekarang kita simak dulu tiga buah lingkaran di sini. Lingkaran pertama itu lingkaran yang berpotongan terhadap garis G. Kemudian lingkaran kedua adalah lingkaran yang bersinggungan dengan garis G, di mana O ke S itu adalah jari-jarinya ya. Kemudian lingkaran ketiga adalah lingkaran tidak bersinggungan, tidak berpotongan. Nah, inilah kondisi yang mana masing-masing sudah diwakilkan oleh gambar ini. Ada yang berpotongan, ada yang bersinggungan, ada juga yang tidak berpotongan gitu ya. Nah, cara menentukannya gimana? Nah, kita simak di sini. Misalkan diberi lingkaran di sini ya, di mana persamaan lingkarannya tuh ini. Ternyata kalau kita lihat gambarnya ini, persamaan lingkaran ini dipotong oleh garis X tambah Y sama dengan 2. Teman-teman bisa nggak nyari titik potongnya ini? Dengan cara melakukan apa? Iya betul, melakukan substitusi, di mana persamaan garis ini dimasukin ke sini atau dibalik persamaan lingkaran sini dimasukin ke sini. Bebas mau yang mana, kan gampang ya. Di sini kan derajat 1, di sini derajat 2. Mending ini kita masukin ke sini gitu ya. Mau dalam X sama dengan boleh, mau dalam Y sama dengan juga boleh gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal masukin. Pak, saya mau masukin dalam bentuk Y sama dengan. Berarti ini kita ubah nih. Y sama dengan 2 dikurangi X ya berarti ya. Masukin Y sama dengan 2 dikurangi X ke dalam sini. Jadinya apa tuh? X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. X kuadrat ditambah 2 dikurangi X pangkat 2 sama dengan 10 gitu ya. Nah, sekarang tinggal kita jabarin aja. X pangkat 2 ditambah 4 dikurangi 4X ditambah X kuadrat sama dengan 10 gitu ya. Berarti X kuadrat dengan X kuadrat 2X kuadrat dikurangi 4X. Nah, 10 nya pindahkan ke kiri. Berarti negatif 10 ditambah 4 negatif 6 sama dengan 0. Nah, ini jadi bentuk persamaan apa? Persamaan kuadrat. Ingat, persamaan kuadrat mempunyai syarat yang disebut, loh ini punya akar, ini nggak ada akar, ini akarnya tunggal. Kita bisa mencari itu dengan menggunakan rumus apa? Ya, kemarin kelas 10 sudah pernah diajarin. Iya, diskriminan ya. Atau biasa orang sebut D ini ya. Ketika D-nya positif, nggak ada sama dengannya, sorry. Ketika D-nya positif ya, apa yang terjadi sih? Ketika D-nya positif, akarnya 2 Pak, gitu ya. 2 akar, 2 penyelesaian. Artinya dia berpotongan pada 2 titik di sumbu X. Ya nggak sih? Nah, kemudian apa yang terjadi ketika D-nya sama dengan 0 ya? Ketika D-nya sama dengan 0, dia satu akar. Artinya apa? Grafik fungsi kurva parabolanya menyinggung tepat 1 terhadap sumbu X. Oke. Kemudian ketika D-nya kurang dari 0, apa artinya? Tidak ada penyelesaian. Artinya bahwa si grafik fungsi parabola dengan sumbu X tidak
terjadi perpotongan gitu ya. Nah, cara ini bisa kita pakai di sini untuk menentukan oh ini garis berpotongan nih dengan si lingkaran nih. Oh ini garis enggak nih. Oh ini garis cuma bersinggungan nih. Bisa kita pakai itu. Jadi basic skillnya adalah diskriminan pada fungsi kuadrat gitu ya. Nah, di sini kita tinggal cari diskriminannya aja gitu ya. Pak, ini saya mau kecilkan dulu boleh nggak? Oke, di sini kita bagi 2 semua boleh ya. X kuadrat dikurangi 2x dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, sekarang kita lihat nih, nilai diskriminan bentuk persamaan kuadrat ini berkondisi apa? Lebih dari 0 sama dengan 0 atau kurang dari 0. Nah, kita lihat ya. Rumus diskriminan masih ingat? Iya, B kuadrat dikurangi 4AC ya. Berarti tinggal masukin aja B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B-nya berapa? B-nya di sini negatif 2. Berarti negatif 2 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1 dikali negatif 3. Nah, lihat 4 negatif 4 dikali 1 negatif 4 ya. Negatif 4 dikali negatif 3 positif 12. Jawabannya 16. Nah, 16 kan lebih besar dari 0, ya kan? Jika D-nya lebih besar dari 0, artinya dia punya 2 akar. Artinya terjadi perpotongan ya. Perpotongan. Nah, sehingga kedudukannya adalah garis ini dengan lingkaran ini mereka berpotongan dengan diperjelas oleh nilai diskriminannya positif. Ngerti? Bisa ya? Nah, sekarang kalau misalkan pertanyaannya saya tambah deh. Tentukan kedudukan garis ini X min Y sama dengan 5 terhadap lingkaran ini. Gampang Pak, tinggal saya masukin aja dong, bentuknya sama seperti ini. Iya, caranya seperti itu. Sama persis ya guys ya. Jadi misalkan di sini saya hapus ya, biar ada space buat kerja ini kita ya. Di sini saya hapus. Kemudian kita lakukan substitusi seperti untuk membuktikan letak ini berpotongan apa enggak ya dengan si lingkaran. Bentuk persamaannya kita ubah dalam bentuk Y sama dengan boleh. Y sama dengan X dikurangi 5 ya. Masukin ke dalam sini. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 10. Jadinya adalah X kuadrat ditambah X min 5 dikuadratkan sama dengan 10. Kemudian X kuadrat ditambah X kuadrat dikurangi 10. X ditambah 25 sama dengan 10. 2X kuadrat dikurangi 10X ya. Ini jadi berapa nih? Negatif 15. Kok negatif? Positif dong Pak. Oh iya, negatif 15 ya sama dengan 0. Nah, sekarang kita cek nih diskriminannya berkondisi apa gitu ya. Nah, tinggal kita cek aja rumusnya apa. B kuadrat min 4AC. B nya apa? Oh, B nya min 10. Kita kuadratkan 100 dikurangi ya 4 dikali dengan 2 dikali dengan 15 gitu ya, sama titik sama dengan 0 gitu. Ini nggak ada sama dengan ini, sorry ya. Nah, ini berapa? 8 kali 15 berapa guys? 8 kali 15 itu Pak 120 Pak ya. 120 ya. Berarti 100 dikurangi 120 adalah negatif 20. Nah, negatif 20 ini kan lebih kecil dari 0. Artinya bahwa D-nya lebih kecil dari 0. Nah, di persamaan ke kuadrat ketika D-nya itu kurang dari 0 atau bernilai negatif, berarti artinya dia definite. Ya, definite atau tidak terjadi perpotongan terhadap subu X. Yang artinya bahwa bentuk persamaan ini terhadap lingkaran ini tidak berpotongan. Ya, gitu ya. Nah, nanti kalau teman-teman diberikan lagi nih, tentukan nih kedudukan persamaan garis ini dengan lingkaran ini nih. Gimana caranya nih? Oh, ternyata sama diskriminannya dengan 0 gitu ya. Berarti letaknya bersinggungan dengan lingkarannya. Nah, yang terpenting adalah kalau kita mencari kedudukan suatu garis terhadap lingkaran, kita akan banyak bermain di diskriminannya. Ya. Pokoknya step pertama adalah kita melakukan substitusi. Kenapa? Karena kita mau melihat nih terjadi perpotongan atau tidak, gitu ya. Dimana kita harus mensubstitusikan dulu nih. Kemudian kita baru mengkaitkan dengan diskriminannya. Oh, ketika D-nya positif atau misalkan di soal diketahui bahwa persamaan garis ini memotong gitu kan, tentukan apa gitu kan, variabel lain, biasa seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Gunakan konsep diskriminan gitu. Bisa ya. Jadi perlu diingat bahwa ketika D-nya lebih besar dari 0, artinya bahwa dia berpotongan.
D-nya sama dengan 0, artinya bahwa dia bersinggungan. Ketika D-nya kurang dari 0, dia tidak berpotongan. Gitu. Bisa ya guys ya?